Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
yang Maha Kudus. Kami datang di hadapan Bapa dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan atas hidup kami sampai detik ini. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami dalam peristirahatan tidur kami, dan saat ini kami boleh bangun dengan segala kekuatan kesehatan tubuh yang baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ya Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 6, kita baca ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita pasti mengakui saat ini kita berada di dalam Yesus. Karena kita beriman kepada Allah di dalam Yesus. Persoalannya adalah, apakah kita memiliki iman yang benar kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau kita memiliki iman yang benar kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka sewajarnya, bahkan seharusnya, kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mendengarkan khotbah atau renungan seperti ini dan dikatakan kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri kita sendiri, tentu ada banyak di antara kita yang tidak bisa menerima keadaan ini. Kita menolak, saudaraku. Dan ada banyak di antara kita yang akan berkata, bagaimana mungkin kita hidup tidak punya keinginan. Lalu kita mulai berargumentasi ya dengan mengatakan bahwa sewajarnya sebagai manusia kita mempunyai keinginan. Saudaraku, argumentasi seperti ini atau alasan seperti ini itu menunjukkan bahwa kita masih merasa berhak memiliki diri kita sendiri, dan itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak bersedia menanggalkan keinginan diri kita sendiri, perhatikan ini, kalau kita tidak bersedia menanggalkan keinginan diri kita sendiri, maka hal itu juga menunjukkan bahwa kita tidak mengakui bahwa kita sudah ditebus. Dengan kata lain, seperti yang firman Tuhan katakan, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudaraku, kita harus benar-benar mengerti, kata lunas itu menunjukkan bahwa keadaannya sudah final, ya. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, artinya kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Hidup kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Ini yang harus kita pahami. Kalau hidup kita sepenuhnya sudah menjadi milik Allah, berarti kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Ya, ini artinya segala sesuatu yang ada pada kita, apapun yang kita miliki,
termasuk keinginan diri, cita-cita, semuanya itu harus ditundukkan pada Tuhan sebagai pemilik dari hidup kita. Saudara perhatikan itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih mau hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mau dimiliki oleh Tuhan, ya. Kita tidak bersedia dimiliki oleh Tuhan. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita merasa berhak memiliki diri kita sendiri. Lalu kita mempertahankan egonya kita, ya. Kita mengeraskan hati, kita tetap merasa bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, nanti kalau kita mati pasti akan masuk surga karena sudah percaya kepada Yesus. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita harus mengerti, tidak memiliki keinginan diri sendiri bukan berarti kita hidup tanpa keinginan. Ini yang harus kita mengerti. Tetapi keinginan diri kita itu harus ditundukkan atau disesuaikan, di mana kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini baru benar imannya. Tetapi kalau kita berkata kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kita tidak bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, maka iman kita kepada Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang salah. Saudara perhatikan itu. Itu iman yang salah. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yang artinya kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan. Maka sekarang kita harus bersedia hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Oleh sebab itu, kalau kita tahu kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka seharusnya kita bersedia menyerahkan segenap hidup kita. Saya ulang sekali lagi, seharusnya kita bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Dan cara hidup dalam penurutan akan kehendak Allah itu adalah cara hidup yang telah ditunjukkan kepada kita di dalam hidupnya Kristus. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, saya tekankan, dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri ketika ia hidup dalam keadaan sebagai manusia di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Dan hal itu dikatakan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau saat ini kita berkata kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus sadar. Firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ini artinya ketika kita tidak bersedia hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka itu juga artinya kita menolak diselamatkan di dalam Yesus. Kalau kita mau diselamatkan di dalam Yesus, ya kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus bersedia menanggalkan semua keinginan diri, lalu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois, saudaraku.
mau menang sendiri, mau hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kita mau kalau nanti kita mati, kita diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa betapa sombongnya kita. Siapa kita sehingga kita bisa mengatur Tuhan? Ya, kalau firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, ya kita harus melihat bahwa penebusan di dalam Kristus Yesus itu supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi konsekuensinya adalah setelah diselamatkan di dalam Kristus, kita harus menyerahkan segenap hidup kita, hanya hidup untuk memuliakan Allah dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan katakan tadi, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, mari kita berpikir dengan hati nurani kita yang jujur. Misalnya kita membeli satu barang, ya. Ketika kita membayar barang itu sesuai dengan harganya, maka dengan demikian barang yang kita beli itu sepenuhnya menjadi milik kita. Nah, demikian juga hidup kita saat ini. Ketika kita berkata kita beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sepenuhnya hidup kita sudah menjadi milik Allah, bukan milik kita lagi. Kalau kita mau membaca Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20, firman Tuhan katakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan itu. Selama ini kan sebagai orang Kristen kita sering berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, maka seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita juga harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Yang artinya kita tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Jadi mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang egois. Kita maunya diselamatkan di dalam Kristus, tetapi kita tidak bersedia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kalau kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, dengar ini, di balik kematian nanti, kita akan ditolak oleh Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita berubah. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mau memakai segenap hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, sungguh kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Shalom.